menguntungkan banget buat beberapa tim. Tapi kembali kita ingatkan untuk bersabar sejenak karena kita menjunjung tinggi fair play dan juga sportivitas. Ya ini match penentuan loh, siapa yang nantinya bakal stay juga di area upper bracket. Yang dimana ini yang paling diminati oleh banyak tim ya, karena ngomongin upper bracket tuh bakal jauh lebih enak lagi jalannya untuk secure ke babak grand final hingga dengan champion di SPS kali ini. Jangan salah, tapi di babak upper bracket sudah ada raksasa dari Indonesia yang menunggu Onyx. Dan oke, kita langsung lanjut kembali dari game kita yang kedua di match terakhir kita. Nah, lihat dari arah gold lane itu sekarang kayak jarang banget diajak fight. Rotasinya itu jarang banget ke arah gold lane. Jadi diajak farming dulu, lebih ke netral objektif. Tapi kalau dari segi emblem, wow, 3 bronze smite ternyata. Cloud ini kalau memang dia kalah laning dengan hero-hero yang kalah laning, dia bakal pakai bronze smite dan Kalzi. Sunford ini bukan target yang baik, secure gold crab-nya doang sih palingan. Yep, ini menarik banget ya, ada 2 tenacity juga di sub emblem pertama yang diamankan oleh kedua belah tim. Dari kedua belah member Eco Philippines ya, membuat dirinya akan jauh semakin sustain lagi dan juga ability yang disecure oleh Outplay. Sebetulnya ini yang perlu dipertimbangkan nantinya untuk ketika ada satu buah pressure tambahan yang masuk ke area backlane atau hero penting yang dimiliki oleh Eco. Tapi back to the game di mana setup turtle udah mulai dibuka, tapi nampaknya dengan adanya distractions yang datang dari seorang JP mengarah ke area patron jungler yang dimiliki oleh seorang Kalzi. Ini menandakan tidak ada satu buah setup atau kontes. Bahkan Zaida pun udah mulai ready untuk memberikan bantuan maju ke depan. Sudah satu Basil Cable yang mengarah ke area satu member JP terkikis. Cutthroat, tapi masih belum cukup untuk bisa mengeliminasi ke area JP yang masih bisa hidup. Dan bahkan Pew menyembur ke area satu buah Shadow Strike yang mengarah ke area satu pemain jauh dari Eco yang masih bawa mundur ke belakang. Dan bahkan dengan ada satu buah Bar Salt yang dikeluarkan oleh seorang Zaida, 2 member AP Brand tumbang seketika. Kalzi masih mau lebih, tapi minimnya energi yang membuat dia harus reset dan mundur lagi secara teratur. Wow, AP Brand masih bisa untuk mengamankan situasi yang cukup berbahaya untuk mereka. Buff-nya masih bisa di-secure dan fight back yang cukup manis dilakukan oleh AP Brand. Sementara kita pindah lagi ke arah gold lane nih. Gak ada rotasi sama sekali yang menuju ke arah gold lane. Free farming banget, dan bayangkan ketika outplay sudah jadi 2 item. Gimana Hunter Sword dan juga Golden Staff. Mungkin bukan landing dari gold lane lagi nih yang dicari, tapi outplay-nya nih yang bakal mulai mencari lawan. Apalagi dari statistik juga tadi, dari outplay sendiri ketika menggunakan cloud sekitar 80% itu win rate-nya. Yes, yang bisa menandakan ini comfort hero dari outplay itu sendiri. Killcon masih menunjukkan di angka yang belum terlalu ada yang mendominasi di 5 poin total. 3 untuk Eco dan juga 2 untuk AP Brand. Dari segi perekonomian juga belum ada yang terlalu leading, belum ada ketimpangan dan juga kesenjangan sosial yang terjadi di game kita yang kedua kali ini. Game belum terpantau ada lagi pergerakan yang cukup masif dari kedua belah pihak. Dua-duanya sama-sama memperhitungkan langkah mereka dengan sangat baik. Terlebih lagi belum hilangnya outer middle turret dari teman-teman AP Brand. Tapi Eco tidak pernah luput sorotan mata dari purple buff yang dimiliki oleh Kalzi dan bahkan Sunford. Berikut juga dengan ada JP dan juga Zaida. Mulai coba untuk maju ke depan. Flicker, 2 Dragon mengarah ke Kalzi yang masih bisa mundur dengan area satu buah steel cable. Tapi lihat JP harus ditumbangkan dengan damage yang diberikan oleh seorang Augen. Masih mau lebih, Purple Buff berhasil di-secure. Ini yang membuat nantinya energi yang dimiliki oleh Kalzi ini akan sangat terbatas. Oke, Purple Buff memang di-secure. Tapi kehilangan 2 member bukan menjadi pilihan yang baik juga. JP dan juga Sanji. Mereka hilang dan Turtle yang free bisa dibilang karena nggak ada retribution juga. Tapi kalau dilihat dari pergerakan outplay, dia mau coba untuk nge-delay dan masuk ke bagian depan dengan taunt yang cukup baik. Kali ini Offwin ada di bagian depan dan retribution masih bisa di-secure untungnya, namun JP di bagian belakang masih mencari target wave dengan cara yang salah nampaknya. Offwin masih bisa membalikan keadaan dan Zaida masih too strong dan masih bisa mundur. Yes, one last hit, 1 pemain down sebagai bentuk pertukaran dari adanya Turtle yang berhasil diamankan. Lebih tepatnya 2 objektif ya yang berhasil di-secure oleh AP Brand di sini. Di mana Eco mereka harus pulang dengan tangan kosong di menit yang kelima. Mereka coba untuk mulai mundur lagi secara teratur dan rotasi dari kedua belah roamer menariknya hingga dengan detik ini masih belum menitik beratkan mengarah ke area gold lane. Gold lane kita pantau dari Outplay dan juga dari Super Marco masih cukup independen. Karena Kalzi udah mulai coba untuk mengarah ke arah Sunford. Seorang di reverse everybody langsung menjadi bulan-bulanan dari 4 pemain AP Brand tumbang.
tanpa adanya pertukaran. Tapi JP bakal coba untuk memberikan distractions karena dia tahu betul posisi dari beberapa member AP Brand yang berada di top lane. Sehingga space dimaksimalkan oleh outlane untuk menghancurkan karya satu buah bottom. Tarca dibeli kita dari Blazing Duet. Mengarah ke Super Marco yang cukup mahal. Satu untuk nothing. Wah ini rugi sih sebenarnya. Ya. Posisi AP Brand dia merugi banget. Top lane-nya dia nggak dapat, bottom lane-nya turretnya hancur. Dan ada satu kill juga, Super Marco down. Outplay-nya juga tadi dapetin assist lumayan banget nih. Dari segi ekonominya bakal growth banget dan nggak berhenti sampai di sana. Eko juga menuju ke arah top lane. Sementara dari segi item, Dominance Ice nih udah jadi juga buat Sanford. Lumayan tanky di bagian depan dan dari outlay-nya bakal dikejar. Kali ini masih ada purple buff. Hati-hati Cutthroat bisa dapetin satu kill. Solo kill yang cukup manis. Memang udah nggak ada backup juga yang dilakukan oleh Eko. Easy kill bisa dibilang. Outplay menjadi satu buah pertukaran dari beberapa detik sebelumnya di mana god lane mereka juga ikut tumbang. Jadi untuk kedua belah god lane sama-sama terpantau tertumbangkan di kali pertama, tapi nampaknya dua pemain dari AP Brand bakal coba untuk melakukan push ke area bottom turret yang dimiliki. JP bakal berfokus tapi lihat sudah ada satu buah Kelsey dan juga View yang mulai ready untuk masuk ke area pertahanan yang dimiliki oleh Iko. Cutthroat mengarah tepat ke area dari seorang JP membuat satu pemain tumbang, disusul lagi dengan area satu sektor bangunan turret yang hilang. Tapi dengan adanya dua pemain dari Iko yang mengalah ke area turtle terakhir, ini bentuk pertukaran sebetulnya dari teman-teman Iko Philippines. Waduh, purple buff-nya coba untuk diinvasi, masuk kali ini Kelsey-nya masih bisa didapetin. Fanny-nya punya purple buff, agresivitasnya nggak berhenti sampai di sini dan Cloud dari outplay ini salah satu makanan yang bisa dimakan terus-terusan oleh Kelsey. Bukan hanya outplay sebenarnya, posisi dari Sanji juga bisa dimakan. Ya, tapi sayangnya Sanji ini kan dia agak belakang posisinya ya. Susah banget untuk ditangkap dan Zaida coba untuk membuka vision kali ini 4 member dari AP Brand yang sudah mulai berkumpul, belum mau inisiasi dan masih mengarah ke arah farming terlebih dahulu. Dua-duanya memilih reset satu sama lain, reset lagi, mundur lagi secara teratur, berfokus lagi bagaimana posisi dari seorang Sanford yang masih terlalu fokus juga terhadap laning phase yang dia miliki di area top lane sana. Dan bicara soal item dari area sisi kedua belah god lane, ini tidak terlalu terpaut jauh, bahkan terpantau masih cukup equal untuk networknya. Tambah lagi Demon Hunter Sword menjadi satu item, berikut juga dengan adanya Golden Staff yang baru saja jadi melekat di tubuh dari seorang outplay. Tapi kalau bicara soal Beatrix sudah jadi karya satu buah Blood of Despair, di mana physical damage yang keluar juga udah cukup mumpuni. Oh, Hardguard, Kylesy coba untuk dikejar dan bisa untuk ditumbangkan. Menjadi next target nampaknya dari Piu yang coba untuk menyelamatkan malah harus tumbang. Kali ini 3 member dari Eko yang bisa untuk dapetin inner turret di bagian bottom lane. AP Brand mulai kehilangan tempo. Gains mahal karena kita tahu betul bagaimana Kelsey sedang memegang kendali keuangan dengan area 3 point kill yang sedang dia secure. Satu pemain tumbang, disusul lagi dengan area turret masih melebih, bahkan Iko bakal coba untuk memaksimalkan karya mid lane tapi Flabzy loncat indah dengan area satu buah penalty zone untuk memukul dan mengusir mundur pemain-pemain Iko di area mid lane sana, sehingga tidak mau ada penindaklanjutan untuk teman-teman dari Iko Philippines sendiri untuk memberikan pressure. Mereka kembali reset lagi mundur. Dan bicara soal dari network, ini perbedaannya nggak terlalu ada yang mendominasi. Bahkan kalau ngomongin siapa yang memimpin, Iko yang sedang memegang kendali permainan di game yang kedua kali ini dengan adanya 1000 network kendali yang mereka pilih, yang mereka pegang juga. Tapi Lord yang pertama nampaknya udah mulai dipoking, dipancing keributannya oleh teman-teman dari Iko Philippines. Tapi AP Brand nampaknya mereka di objektif netral kali ini memaksa dan memutuskan untuk melakukan kontes. Sanford udah lumayan tanky nih di bagian depan. Walaupun ada Blade of Despair dan JP gak bisa kabur lagi dan fightnya akan berlanjut karena Lordnya mulai untuk dibuka. Bakal ditabrak nampaknya namun Kelsey gak punya energi yang cukup. Laning dari Eko akan cukup baik dengan adanya Sanji. Dia coba kontrol dari laning jauhnya namun Lordnya nggak dilepas, nampaknya penalty zone keluar ke arah Sanford. Damage yang diterima lumayan sakit dan outplay kali ini masuk. Blazing Duet bersama dengan Nordguard. Cukup sakit damage-nya namun tetap harus tumbang. Outplay di bagian depan dan Lordnya masih bisa disecure oleh Iko. Masih belum berhenti nampaknya Kelsey. Maju lagi dengan steel cable. Satu hit lagi dan Zaida pun tumbang. Lord memang untuk Eko tapi 3 member yang hilang. Yes, bayarannya atau ganjaran dari adanya Lord yang berhasil diamankan oleh seorang Zaida adalah 3 member Iko yang harus turut tewas di area Lord Pit. Dan bahkan dengan adanya wave minion yang berjalan dan tim manage cukup baik oleh teman-teman dari AP Brand, mereka nggak mau berpikir panjang dan berhasil meruntuhkan karya sektor bangunan turret di area top lane sana. Lord
Ini Lord yang masih too squishy, apalagi bicara di menit 10 ini Lord yang tidak ada efek charge, otomatis bisa langsung di-clear juga. Mengingat posisi mereka ini benar-benar memanfaatkan bagaimana mereka melakukan manajemen terhadap wave minion di area top dan juga mid lane. Dan Iko, mereka juga nggak mau maksain kehendak untuk mengawal Lord mereka, sehingga mereka memilih untuk mempersiapkan terlebih dahulu dan melakukan perhitungan yang cukup matang nantinya untuk melakukan setup teamfight ke area kawan-kawan dari AP Brand. Masalahnya ada si Halbert juga tadi yang sebenarnya udah bagus banget nih. Fanny dari Kalzi dia bikin si Halbert jadi bisa makan ke arah Sanford mungkin. Dan untuk pressure dari arah mid lane ya, Purple Buff bisa di-secure. Kalzi masih cukup aman dan fight-nya masih belum mau di-open juga nih oleh Echo. Walaupun kalau kita lihat dari segi gold, Brand sekarang udah mulai pegang kendali. Lord yang tadi didapatkan oleh Echo sama sekali tidak berfungsi karena langsung bisa dibalikin secara instan. Dan dari gold leaderboard, Super Marco ada di peringkat nomor 1 bahkan. Ini tandanya Beatrix physical damage-nya akan lebih cukup lagi. Dan lihat, Echo nggak tinggal diam, mereka coba untuk ambil objektif di area top lane. Dengan adanya wave minion yang berhasil di-manage juga, sehingga ada pertukaran ya dari hilangnya banyaknya objektif. Tapi Kelsey juga tidak mau tinggal diam, dia bakal manfaatin mobilitasnya untuk menghancurkan inner bottom turret dari tim Eco Philippines, which is ini mahal banget karena lagi-lagi tanpa Lord, AP Brand berhasil menyentuh pertahanan penting dan krusial dari Eco dari area sisi inner yang perlu diperhatikan lagi. Karena kalau ngomongin AP Brand, mereka punya satu hero high mobility yang nantinya bisa dimaksimalkan untuk mainin ke area laning jauh. Dan sejauh mata memandang, ini network kembali masih dipimpin oleh AP Brand. Belum ada setup yang pasti juga dari teman-teman Eco dan Outplay. Outplay juga udah mulai harus memaksimalkan posisinya sih. Karena di posisi seperti ini, Outplay benar-benar diperbatas juga kalau ngomongin bagaimana dia bisa mengkontribusikan Blazing Duet yang dia miliki. Oke, Purple Buff kembali untuk di-secure. Mungkin fight-nya akan terjadi di next slot ya. Karena udah jadi enhance slot juga. Ini benar-benar berpengaruh siapapun yang bisa dapetin Lord-nya nanti. Sementara untuk split push-nya nih, untuk landing jauh itu dikontrol sama JP ternyata. Sebenarnya ya, jujur dengan Chow Roamer, iya oke, Chow-nya ini adalah Chow Roamer. Tapi kalau ada yang isi landing jauh seperti Fanny yang nggak punya Purple Buff, dapat sama JP dan tiba-tiba Sanji-nya masuk, itu bisa di-kill loh. Kalau perhitungannya salah ya, kalau emang energinya nanti tiba-tiba habis di waktu yang nggak tepat. Dan dengan adanya Lord yang muncul, ini bakal menjadi medan perang untuk mereka berdua karena nggak boleh ada yang skip dari Lord ini. Yap, Lord-nya langsung dipantau dan disambut hangat oleh kedua belah tim. Bahkan dari kedua belah EXP Lane dan juga Roamer mereka pun udah turut serta untuk melakukan observasi dan juga sama-sama mencuri dan memancing keributan di area titik krusial. Dan Sanji udah nggak bisa lagi diutus untuk melakukan clearing karena posisi dari AP Brand yang diutus adalah satu pemain yang cukup penting. Tapi lihat, sudah ada Dragon yang dikeluarkan di Outplay dengan damage yang diberikan oleh Super Marco. Dua pemain down mengarah ke arah hilangnya Sanford. Double kill berhasil di-secure oleh seorang Super Marco. Dan bahkan Zaida masih bisa mundur ke area lini pertahanan belakang. Dua pemain tersisa dan 3 untuk nothing. Oi, mereka nggak mau Lord kan? Mereka mau lurus coba. Karena kalau mereka mau Lord, sekarang adalah waktu yang pas untuk Lord. Mengingat 10 detik lagi, 3 member yang hilang. Top turretnya langsung di-press. Langsung ke arah base turretnya, mungkin dari arah mid lane-nya. Hancur pula penalty zone masuk ke arah depan. Minionnya ditahan di bagian depan. Namun Zaida harus tumbang kali ini. Base turretnya mulai terbuka. Dan AP Brand bisa dapetin game yang kedua. Tanpa Lord berhasil mengeliminasi 3 pemain untuk nothing.